Berarti kalau misalkan semuanya itu bisa yang gak jago di lurusan akhirnya bisa dapat boost di lurusan, yang gak jago di tikungan akhirnya dapat boost di tikungan misalkan gitu. Berarti balapannya jadi nggak seru dong. Maksudnya semuanya jadi secara ability equal dong. Jadi kan kalau F1-nya mereka kan nargetin kenapa mereka bikin Active Aero ini biar kita bisa lihat manuver overtaking di tikungan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Iya. Gitu. Jadi nah itu dia banyak pas gue lihat itu kelihatan menarik, tapi ada beberapa kekurangan juga. Pertama tuh takutnya nih kalau misalnya mobil udah banyak inovasi-inovasi itu jadi nggak berguna lagi. Dan akhirnya malah dirty air-nya nambah. Itu kan itu yang kita takutin gitu pertama. Terus yang kedua itu tadi dia bilang kalau misalnya ada yang lupa nutup itu bisa bahaya banget. Hamin 1 tahun baru di mana juga ya tidak ada yang spesial banget sih. Kalau dulu kan setiap kali mau tahun baru kita selalu ngomongin apa nih resolusi. Oh enggak, tapi untuk lu Dar masih ngomongin sih Dar. Karena kan lu 2003 kelahirannya. Pasti kan lu masih kayak resolusi tahun 2026 gitu-gitu kan. Lebih muda. 1080p. Oh segitu katanya. Terlihat lebih mudah katanya. Iya, udah muda. Nggak ada. Kita aja ngiranya tahun 97 dia lahirnya kan. Iya, enggak tapi biasanya nih Dar ya. Ini mungkin buat netizen juga. Dharma nih kelahiran tahun 2003. Kalau kalian baru nonton episode kali ini gitu. Cuman banyak teman-temannya nih maksudnya mohon maaf Dharma ya. Tapi ngomongnya mukanya boros gitu. Dan itu semua orang tuh maksudnya bukan cuma lu, ada beberapa teman gue yang kayak gitu juga. Percaya nggak percaya Dar, orang yang dalam tanda kutip nih ya mukanya boros itu pas tua mukanya nggak berubah. Betul. Bener sih bisa begitu. Advantage-nya itu, kekurangannya nah Dimas kan baby face nih. Apa baby face. Kan dia baby face lah. Dimas kan kelihatan nih baby face. Padahal kan lebih tua dari lu kan, tapi baby face kelihatan. Dia pas tua mukanya berubah Dar. Pasti. Jadi kayak ini kita Dimas 10 tahun ya, bukan kita 10 tahun. Oh, gitu. patokannya pendek banget 10 tahun. 40 lah, 40. 40 tahun. Iya, nggak berubah kalau 40 lu masih begitu. Nanti lu 50 60 tuh baru kelihatan Dimas. Dharma masih ke podcast lagi. Masih ke podcast kita F1. Jadi Helmut, kita kan ngecengin Helmut, dia yang jadi Helmut. Ini Edo ini Edo. Iya, Edo. Terus pas Dimas sudah tua masih ngomongin, Ferrari tai. Masa sampai gue tua gak juara anjir. Masih aja Ferrari tai, Ferrari nih. Gitu sampai tua. Ferrari gak berubah. Aduh, sampai yang pimpin yang jadi engineeringnya Leclerc sudah. Masih aja pensiun balapan. Bahkan udah eranya Antonelli jadi prinsipal. Gantiin Toto gitu kan. Iya, tapi masih begitu masa. Nggak, tapi gitu ya. Maksudnya nih Hamin 1 tahun baru. Lu di tahun 2025 yang kekecewaan lu apa Dim? Ada kekecewaan lu enggak lu 2025? Ada of course di F1 kan. Enggak, kehidupan personal dan F1 deh. Kalau F1 kan kita udah bahas kekecewaan kita kan. Ferrari, lu kalau kekecewaan di kehidupan personal ada? Kecewa sih enggak, pelajaran nih ya. Apa pelajaran? Di-share dong, di-share. Bro, tahun baru, new me new year gitu. New me new year setiap tahun. Iya, padahal kagak berubah tuh kita. Gara-gara gue tifosi kayaknya bakal next series awarin next year mulu kagak itu. Iya makanya. Lu udah Ferrari terus Tottenham Hotspur itu paling jangan. Europa League. Biasanya MU ya, Ferrari MU. Ini Ferrari tapi Tottenham. Iya Europa League gitu. Tapi peringkat 18 17. 14. Kok tahu? Oh iya 14 tuh. Sekarang seingat gue 17. Enggak yang dulu, yang waktu lu juara 17 apa 18 17 sampai degradasi. Iya, itu kan aneh banget. Juara Europa League lagi aduh. Nggak, tapi apa kekecewaan lu di kehidupan personal apa?
Nggak ada sih so far. Nggak ada ya? Tahun-tahun ini nggak ada. Pelajaran tadi apa? Ilmu. Pelajarannya kayaknya manage duit lebih banyak, lebih bagus aja. Oh lu boros ya? Tahun ini di guanya sih ya, di guanya kayaknya, kayaknya di beberapa titik kayaknya gue bisa saving, cuman gue ada hal yang kayak ya. Ini konsumtif apa impulsif enggak? Bukan impulsif kayak. Iya. Gue dikasih rezeki, gue percaya nih kayak rezeki gue tuh rezeki keluarga juga kan. Iya. Berarti kayak berarti rezeki tahun ini tuh emang belum bisa buat gue pakai yang gue pengen dulu. Jadi gue buat keluarga jadi dulu. buat keluarga dulu. Jadi setiap gue dapet respect. jadi setiap gue dapet rezeki, wah ada lebihan nih. Berarti buat apa nih ke depannya nih? Ternyata ada buat bayar ini. Oh yaudah ya, berarti itu pelajarannya. Setiap dapat uang lebih, positive thinking kayak prepare buat nanti di depannya ada apa. Oh, padahal lu sudah menabung buat jadi driver F1 kan? Lu mau ngetes free practice kan? 20 miliar bos. Mau beli tim apa lu bilang main? Beli tim apa? Aston Martin. Aston Martin. Nah itu kan episode nanti. Jujur kita. Iya lupa gue. Nih gue kasih tahu ya, kita tuh sebenarnya udah tag episode minggu depan. Oke. Itu ngomongin soal sebenarnya dia mau itu yang gua mau beli Aston Martin tapi nanti aja. Tapi itu episode minggu depan. Nanti aja ya. Edo nggak tahu. Edo nggak tahu. Soalnya nih buat yang nanya Lord Fandi mana nih idola kita bersama Fandi minggu depan ada. Minggu depan ada. Jujur episode minggu depan maki-maki full. Siap-siap aja ya. Iya, benar-benar. Habis tahun baru kan bro. Iya. Jadi gitu ya. Jadi lu ibaratnya menyisihkan uang tapi untuk keluarga gitu. Harusnya lu bisa menikmati untuk diri lu sendiri. Iya. Yang kerjaan di Malaysia duitnya habis dah. Yang kerjaan di Malaysia duitnya habis udah. Kepake yang pas lah intinya buat di rumah. Oke. Yakin buat di rumah apa sama Ceweknya. Ya itu kan spending yang lain. Kan jatahnya masing-masing ada. Oh iya. tawa mulu lu. Biar kan orang-orang parah lu Ken. Enggak boleh gitu Ken. Kenapa nih? Biar kan orang-orang bilang sandwich generation nggak apa-apa berkah. Oh lu termasuk yang sandwich generation ya? Orang-orang kan bilang pada sandwich generation kan kayak Iya. hippie di tengah-tengah lu mau ngejar depan tapi lu harus ngebiayain ini juga tapi ya itu berkah aja. Oh iya kita doakan yang terbaik untuk Dimas. Iya. Tapi rencana nikah Dim kapan Dim rencana nikah Dim? Wah. Masih lama ya? Kalau Edo kan ntar lagi. Edo mah tahun depan. Oh iya. Iya. 2026 ya selamat. Iya, Semoga. Nggak, makanya di tahun 2026 podcast kita mau menggila itu dia. Kita mau ambil semua brand-brand yang F1 kita sikat semua ya Do ya. Betul. Iya, mau berangkat ke nonton Texas kita langsung ya. Oh US. Gas. Abu Dhabi pun siap. Iya, Australia mah berangkat Australia, harusnya ya. oh iya. Ya Suzuka mah ya. Nah, gampang Asia oke lah harusnya kan. Empat ini Iya. Asia oke lah. Ya Jepang kan nggak usah pakai visa. Iya. Kalau yang e-pasport langsung berangkat. Betul. Kita berempat insya Allah biaya sendiri. Amin. Oh dia nggak? Amin aja. Berarti rezekinya ada dong. Berarti kalau gitu. rezekinya ada. Iya. Jadi Agak ngelek dikit gua. Iya. menikah ada rencana dalam waktu dekat enggak? Belum Nggak masih akan lama dekat, ya. Kayak masih 1-2 tahun. Masih lama ya. Masuk Edo yang ini. Lu ada resolusi kekecewaan lu 2025? Ada Do? Jujur nggak ada. Nggak ada. Tapi apa pelajaran? Ada pelajaran nggak yang lu petik selama 2025? Gua apa ya sebenarnya sama aja sih. Kalau gua mah masalah keuangan dan segala macam ya. Maksudnya kan banyak regulasi-regulasi yang bikin kita tuh harus mikir ulang lah. Harus Benar. regulasi F1 2026. Ada yang dominasi harus diganti regulasinya berarti nih. Betul. Oh bukan regulasi rezim ini bukan. Itu. tapi ya menurut gua dengan ya kalau bahasa culture-nya Indies ekonomi, gua bener-bener puter otak lagi gitu loh. Untuk kedepannya harus seperti apa. Karena yang kelihatannya misal nih orang-orang ngomong, kita harus ini nih invest di sini belum tentu semuanya masih semua bisa meyakinkan ya ketika lo ada duit banyak oke lah gitu kan. Tapi ketika lo benar-benar ini pengen kaya ya itulah yang susahnya di situ sih. Kerja ikut orang ini itu segala macam. Intinya sih yang gua mungkin pelajarin adalah ya udah kerja aja. Nggak usah ya banyak yang ini sih yang gue alamin akhir-akhir ini tuh yang pengen gue tonjok orang-orangnya adalah kalau misalnya orang-orang teriak wah nggak ada kerjaan nih gimana nih pengangguran banyak dan segala macam ketika ada loker terus misalnya lu keterima kerja tapi nggak cocok sama gaji dan segala macam ya kalau misalnya nggak cukupnya itu gara-gara
untuk keinginan lu doang, ya jangan dong, terima aja itu kerjaan gitu loh. Lebih baik lu bekerja, ada pengalaman supaya lu bisa ningkatin diri sendiri gitu loh. Tapi ya kadang tuh orang nggak bisa membedakan kebutuhan sama keinginan, itu aja sih. Kebutuhan itu ya sandang pangan papan itu kan. Iya. Nah kalau yang Keinginan tuh iPhone 17. Iya. Kadang kan orang kalau sekarang ya jujur aja banyak banget orang itu, gua ngalamin sendiri lah waktu gua jalanin bisnis. Itu tuh yang sering gue alamin adalah Bisnis lu apa, Dok? Batu bara. wah kepala siwat. Nah, jadi pokoknya intinya adalah banyak kan orang itu yang selalu menganggap wah ini kurang nih, kan gue butuh ini, gue butuh ini, padahal bukan butuh, mereka tuh cuman pengen, misal pengen ganti HP, pengen bisa ngopi di Starbucks lah, sorry nyebut brand. Nggak apa-apa, Gitu. sebut aja. Iya. Siapa tahu masuk. Kayak gitu ya kan. Nggak. Benar, siapa tahu masuk. Iya, bisa Gitu. aja. Jadi maksud gue kayak lu harus bisa bedain dulu nih mana keinginan, mana kebutuhan. Itu aja dulu. Tapi padahal penghasilan lu sebagian besar dari F1 juga kan sebenarnya. Iya, puji Tuhan. Oh iya, maksudnya kebanyakan Dari konten. lu dari konten, dari kerja yang di tempat itu, yang tempat lu nobar tuh. Masih kan sampai sekarang kan? Masih. Gue masih Lu berdua manage. ya? Yang lu Enggak, dari kalau pick dia berdua? kalau dia cuman untuk bagian, dia sebenarnya masuknya ke salah satu perusahaan utamanya. Oke. Kalau gua yang nge-manage dua Gila, tempat manage itu. cabang. Gitu. Gajinya lebih gede Dimas apa lu? Karena Dimas gue ya? nggak bisa ngomong gitu ya. Karena gue nggak tahu juga. Kalau ternyata gajinya lebih gede Dimas, kalah mana Don't muda care, lu. nggak masalah buat gue. Oh, iya, Kan iya. gue bantuin teman gue. Oh iya. Gitu. Lu mau sebutin tempatnya nggak? Siapa tahu nanti ada orang mau main. Oke, atau nggak tempatnya usah? adalah di Racing, jadi di Entertainment District, ada di Pick 2 sama The Paddock. The Paddock itu di Main Cave. Gitu. Oh, itu dua tempat deh. Dua Beda tempat. tempat. Tapi itu F1 banget tuh tempatnya ya. Kalau yang Formula banget, kita Racing. kerja sama Formula 4 Indonesia. Oh, Kebetulan siap, yang lagi rame diomongin nih, Iya, iya. kita lagi kerja sama mereka, sama salah satu go-kart indoor di Indonesia yang terbesar namanya Kart Inc. Kita Racing namanya. Race Inc, ya? Iya, khusus simulator untuk Formula 4 Indonesia dan mainnya di Mandalika. Oh, Tracknya gitu. gila, keren banget itu apa namanya, hobi yang dibayar. Iya, pada dulu jujur aja Edo tuh sebenarnya anak basket. Sok-sokan aja. Biasa the real FOMO mah Edo. Gitu. Tahu jadi F1 aja ya. Ya, gue ngikutin semua olahraga lah, gitu aja. Gila. Ken kasih lihat video gua Ken main basket Ken. Di falling layup masuk. Jangan kasih lihat ya. Jangan kasih lihat. Mohon maaf. Boleh lah kita buy one aja ntar. Ntar lu bikin lah itu, masa Om Densu bikin pebasket sombong, Iya. lu pebasket apa ya? Iya, cedera gue soal masih Achilles, Nggak usah lari-lari, main horse aja horse. Oh, iya. Iya, bisa dong. Nggak ngerti kan lu berdua kan? Nggak ngerti kan lu horse. Ah, elah. Anak basket doang, respect. Yo, respect. Tapi itu pembelajaran dari Bab. kenapa ada bab? Oh, udah babnya. Marah Riko lu sebut-sebut bab nggak sesuai tempat gitu. Oh iya, Enggak, siap. bukan Riko yang marah sih, Oslo Ibrahim yang marah. Oh iya, benar. Lu bab itu harus sesuai tempatnya ya, kagak Iya. boleh lu tiba-tiba bab, nggak bisa. Oh iya, benar. Nggak boleh, kalau negatif baru bab gitu. Kayak Buat gue kurang soalnya tadi. Oh, Tosnya iya. kurang. Harusnya tuh kalau bab tuh kayak negara kita nih banyak yang tidak nganggur ya bab. Nah, gitu karena Makanya sesuatu yang negatif kan? iya karena kan sebenarnya nganggur semua Iya, gitu. iya. Satu negatif. Nah, kalau Dharma ada pembelajaran apa lu di tahun 2025? Banyak Ya, sih. oke, Ferrari kita gimana? maaf Dar. Prediksi salah gue. Ya, iya, masa ada ini nggak, ada pembelajaran nggak 2025 yang Ya lu bisa banyak share? lah pelajaran kayak apa namanya, cara meningkatkan kualitas hidup lah lebih tepatnya gitu loh. Kualitas hidup, terus juga lebih apa namanya, ya respect sama elders lah ya, salah satunya orang tua gitu. Terus juga kalau dibilang momen ini ya banyak lah yang apa lumayan berharga, kayak contohnya lulus wisuda gitu kan. Oh, lu wisuda Wisuda ya? tahun ini baru Desember. Kampusnya di mana, Dar? Di UBM Muda Mulia. Oh, di Jakarta Utara. Bukan, yang di Alam Sutra gua. Oh, soalnya kalau Ada yang dua. UBM Jakarta Utara, rumah gue di belakangnya UBM. Oh iya oke, itu tuh Iya, berarti iya. yang di Jakut ya kan. Iya, yang Di Jakut. Ancol, sorry. Iya, Ancol. Nah, terus ya apa namanya?
Ya terus ketemu banyak konten kreator hebat nih kayak Edo nih gue baru ketemu tahun ini BTW. Dimas nggak hebat Dimas? Kalau Dimas gue udah ketemu dari 2021. Iya, kita udah kita ketemu tahu. lama. Kalau Edo baru tahu tahun ini. Terus banyak lah. Fandi baru ketemu juga. Iya kan? sama Vandik baru ketemu tahun ini tapi udah tahu lama juga sih kalau Vandik mah ya gitu. Iya. Terus akhirnya bisa diundang ke sini itu juga achievement lah gitu kan. Iya, F1 meme Indonesia. Iya. Tapi kalau dibilang ada yang nggak achieve ada. Ya, salah satunya kan gue dari dulu nargetin 10K YouTube gue. Tapi tahun ini kayaknya belum tercapai lagi. Tapi ya namanya progres itu tuh nggak berhenti di satu titik, dia terus berlanjut sampai kita mati gitu. Oh, gila. Berapa emang subscriber udah berapa sekarang? 9,6 sih sekarang. Ya, Dikit dikit-dikit lagi. sih. Awal Lagi. tahun udah 10K. Iya amin lah. Tapi kalau itu. tapi percayalah ada loh orang yang jarang upload itu naiknya cepat. Bener. Sebelah gue. Iya, iya ini nih bener. Nih buat para Dimas ya? subscribernya Dimas marah-marahin aja maki-maki Iya, aja. kapan Jarang upload upload video dia. Ayo Dim kita Parah. collab Dim, collab. Iya, kalau kalian ngikutin IG-nya dia nih, bucin gitu. Gak apa-apa sih, kasihan bro. Videonya ada belum diupload. Lo Ada kayak gitu, maksudnya gitu. Iya, ada lagi gitu. Kan bisa di schedulein, Pak. Iya kan belum diedit. Nah, Oh. Itu ngerjain. masih di gudang berarti. Males ya. Edit sendiri soalnya kan lu kan. Iya. Sama Nggak ada lah waktunya. ya. Kita ini sendiri juga. Kita semua kita sendiri. Tapi lu baru jadian baru tahun ini ya? Iya. Wih, best moment. Iya berarti 2025 punya best moment. Iya. Iya kan kalau episode sebelumnya kita ngomongin best momennya F1 kan. Iya. Ini best momennya Dimas adalah jadian. Iya. Best momennya Dharma tadi ada di podcast ini. Sama wisuda. Sama wisuda. Sama jadian juga. Tahun ini gue juga jadi. Oh iya, sama sama. tahun ini juga. Oh yang LDR itu ya kita Iya. bahas di episode. Benar. Kasihan sih Ken ya. Iya. Sabar kayak sabar. Lo kan tahun ini ganti pacar udah. Iya, Oh iya. 2025 gacor-gacor itu. Oh Kemarin dia yang buin makan sore-sore. Iya. Bukan kan? Ken ya bayangin nih dia datang waktu interview kerjaan ini sama cewek satu. Udah kerja beda cewek 2025 gacor bro. Jangan salah bro. Itu kalau Rico bilang puff gitu. Lebih tinggi lagi ya. Iya, boom. Ini apa? Gar. Kalau Iya, nggak salah, gar gitu kalau Rico. Oh gitu ya. Jadi pencapaian masing-masing ya di 2025 apa ilmu yang bisa dipetik di tahun 2025. Jadi buat kalian semua nih karena mau tahun baru ya kita obrolannya begitu dulu. Ya Intermezzo. nggak selalu ngomongin F1. Iya, ngomongin dulu pencapaian. Setidaknya kita udah mencurahkan pelajaran yang berharga. Siapa tuh nyangkut kan? Iya. Gua sama kayak Dimas nih tadi ilmunya. Nah, generasi sandwich juga siapa tahu yang nonton. Iya. Ya tahu-tahu udah capek-capek ngomong ini gak diklip ya. Aduh. Iya. Ini yang lain. Iya, Klipnya jelek-jelek. klip yang lain. Iya. Gue di TikTok yang jujur Fadi semua tuh. yang kontroversi Pak. Tunggu Gua minggu bilang, depan, tunggu Setiap minggu gue buka FYP TikTok Fadi semua mukanya yang di podcast ini. Entah ngomongin Lando, ngomongin MotoGP lah, ngomongin apa. Minggu depan tunggu tuh. Minggu depan ada kata-kata mutiara dari Lord Fandi, tapi minggu depan. Minggu depan guys. Di hari Senin ya tanggal 5 tuh minggu depan tuh. Kalian tunggu aja. Dan ini sekarang karena mau penutupan tahun dan menuju 2026 kita akan bahas new regulation. Wes, boleh. Dimana kita akan mengulik kelemahan dan juga kelebihan dan kelemahannya new regulation ini apa gitu. Kita bacain ya satu ya. Pertama dari perubahan penting di 2026 dan ini dari jpri.f1 yaitu adalah sahabat kita Raffi. Kita harus mengangkat akun-akun teman-teman kita. Iya. Setuju. Iya, tidak ada persaingan di podcast ini, kita angkat semua ya. Perubahan penting di 2026. Kita bacain satu-satu ya. Nanti kan ditampilin Ken nih. Jadi gua sambil baca ditampilin. Corner mode, konfigurasi downforce tinggi untuk tikungan sayap depan dan belakang posisi tertutup. Gua baca cepat dulu ya. Straight mode, konfigurasi downforce dan drag rendah untuk di track lurus bertujuan meningkatkan efisiensi mobil, bukan untuk menyalip sayap depan dan belakang posisi terbuka. Terus ada boost mode, ini yang kita selalu bahas ya. Pengganti DRS nih berarti ya. Boost mode ini ya. Boost mode ini kayak NOS gitu teman-teman. Dan pembalap punya kendali untuk mengerahkan energi listrik dari IRS secara langsung untuk meningkatkan performa setiap saat. Nah ini sebenarnya loophole-nya paling banyak ini soal boost mode, nanti kita bahas satu-satu. Overtake mode. Wih keren juga loh. Pengganti overtake yang pengganti DRS. Bukan boost mode. Yang sedetik. Iya, overtake tuh yang banyak loophole-nya overtake mode ini. Jadi pengganti fungsi DRS dapat digunakan saat berada dalam jarak 1 detik dari mobil di depan
depan, aksi menyalip akan lebih mengandalkan tambahan tenaga listrik. Terus ban juga lebih ramping dan mobil lebih kecil dan ringan ya. Mobil 2026 akan memiliki bobot minimum 768 kg. Ini 32 kg lebih ringan dari regulasi 2025. Mobil juga akan lebih pendek 200 mm dan juga 100 mm lebih ramping dari regulasi 2025. Dan yang terakhir ada ini bukan terakhir. Bye-bye ground effect itu udah pasti udah lewat semua. Bye-bye MGU8 juga itu. Ya gitu ngomongnya. Iya. H harusnya kan MGU8. Terus habis itu ada Bart's board is back. Ya. Ini setelah absen sejak 2021, Bart's board kini kembali di 2026 menggantikan fungsi winglet ban depan yang berguna untuk mengalirkan udara kotor yang dihasilkan oleh ban. Itu kurang lebih ya. Orang baca dari Raffi. Kayak lagi pidato. Kan biar ini kalau kata netizen, Bang, biar edukatif. Ini edukatif. Siapa tahu episode ini full edukasi. Tadi masalah finansial tadi bisa. Enggak, tetap harus ada maki-maki dari itu pasti, Edo. Iya. tenang. Tapi kita edukatif dikit ya. Jadi pas nonton podcastnya, ada isinya, Bang. Ada dong. Selalu ada kok. Emang selalu ada. Kalau nggak ada isinya mah kosong ini tempat rekaman doang kan. Gue nunggu punchline itu tadi apa? Kita satu-satu. Kalau nunggu ada punchline apa nih gitu. Ternyata kosong gitu doang. Jujur itu umum lu di stand up dihubuin lu. Ngebom itu. Ngebom itu cuma begitu itu doang. Jok bapak-bapak. Satu-satu ya dari Dimas ya. Soal corner mode nih, konfigurasi downforce tinggi untuk tikungan sayap depan dan belakang posisi tertutup. Ini tuh kelebihannya apa, kekurangannya apa berarti? Kalau dari lu corner mode ini. Kelebihannya sih kita bakal ngelihat aksi wing buka tutup depan belakang ya di setiap tikungan ya. Cuman emang yang gue khawatirin adalah misalnya mobil ada kontak. Ya. Chroming depan kan gampang copot ya. Misalnya cetak copot. Wah. Itu costing sih. Langsung ganti immediately sih karena di depan itu bukan cuman framing doang, itu juga ada active aeronya di situ. Sebenarnya active aero ini udah lama dicoba, kayak 2009 tuh kita pernah coba. Cuma tahun itu dianggap gagal karena nggak terlalu ngefek banget. Akhirnya karena dipakai lagi active aero depan belakang. Lah berarti akan nggak terlalu ngefek kayak 2009 dong harusnya. Beda developmentnya. Tahun ini beda. Lebih di development lebih bagus ke arah yang lebih di tikungannya kenceng, tapi di dosen kenceng juga. Dan ini enaknya apa? Enaknya tuh kayak di RS zaman dulu, makanya bebas, nggak ada zona-zonanya. Oh, jadi nggak ada zona, bisa pakai kapan aja. Iya, bisa pakai kapan aja. Kelebihannya dipakai corner mode ini berarti apa? Ketika di balapan apa kelebihannya? Kelebihannya bisa buat apa? Sebenarnya nggak ada efek sama kayak wing tahun lalu, cuman emang di lurusannya bisa lebih kenceng aja karena bisa dibuka wing depannya juga. Anjir, berarti kayak di RS. McLaren lebih gacor. Siapa kalau track Red Bull gacor banget. Begitu dibuka corner itu kan dibuka tutup kan. Begitu dibuka, hilang Verstappen sama Hajar. Hilang berdua. Iya. Paling PR-nya tiap tikungan tangan pembalap agak sibuk aja kayak zaman dulu, buka tutup. Oh iya. Kalau mau gaining performance. Jujur itu otak kiri otak kanan tuh. Iya. Yang paling otak kiri otak kanannya nyala. Kalau Pinto yang otak kanan dong. Aduh, salah nih kalau Pinto. Pinto lah. Itu sudah maki-maki satu orang kan. Nah, berarti itu kalau corner mode. Kalau lu Dok, tambahannya Dok soal corner mode ini. Ini malah menurut gua ini jadi salah satu inovasi paling bagus sih yang pernah ada di F1 kalau menurut sebelumnya nggak pernah kan 2009 doang ya. Abis itu nggak jadi kan. Nggak jadi, masih early banget. Karena memang developmentnya kurang. Nah ini kan menurut gua dengan tambahan ini tuh oke. Kenapa? Karena dari segi settingan akan ada jadi 2 settingan mobil itu. Ada mode kan kalau di sebelumnya belum ada active aero gini, settingannya tinggal milih. Lu mau cari tikungan yang oke atau lurusannya yang oke, kan gitu. Contoh Red Bull lurusannya lebih oke daripada handling. Kalau McLaren kebalikannya. Nah sekarang bisa dipakai dua-duanya kayak gitu. Jadi lu tinggal mikirin aja dengan posisi normal. Corner mode itu posisi normal sebenarnya. Jadi kan kalau dulu tuh namanya X mode, Z mode kan. Nah kalau sekarang diganti itu, jadi corner mode itu sebenarnya kondisi normalnya mobil. Seperti itu. Jadi dengan kondisi normal ini lu depan sama belakang pakai wing berapa? Udah gitu aja. Seperti itu. Nah lurusan udah pasti mereka pakai straight mode. Itu aja udah. Jadi harusnya lebih gampang pemikirannya. Kalau dulu mungkin ngitung ya. Gue nggak mau kehilangan kecepatan ketika di lurusan. Karena nggak setiap kali setiap lap lu dapat di RS kan. Itu. Jadi dengan adanya ini jujur ngebantu banget sih untuk aero. Itu menurut gue.
Dan benar, gue setuju makin ribet untuk para driver. Oke. Karena kita tahu juga bukan hanya itu, tapi setiap sebelum aeroaktif ini ada, setirnya itu driver itu selalu setiap tikungan tuh ada punya settingan masing-masing. Iya. Contoh, brake balance-nya, brake bias-nya mau dinaikin apa turunin, diferensialnya juga seperti itu. Jadi banyak main tangan udah terot gitu. Banyak main tangan. Iya. 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 Main tangan. Bukan gini. Bukan nampol, Iya. bukan KDRT. Iya, bukan. main jari. Bahaya juga main jari. bahaya juga. Udah Iya. jangan ngebahas lagi makin Iya, pokoknya itu. Pokoknya kalau gue lihat di sini mungkin driver awal-awal akan kagok. Oke. Harus biasain dulu adaptasi dan segala macam. Mungkin nanti kita akan melihat bisa jadi ya. Ini kayak Jack Doohan bisa kejadian yang di Jepang kalau lupa nutup. Iya. Itu aja. Wingnya los. Benar. Iya, itu Kan bahaya. kalau di RS itu ketika lu nge-trigger rem sedikit aja 1% aja itu langsung nutup kan. Sedangkan kalau ini benar-benar lu main pencet, nggak bisa lu cuman rem doang langsung dia nutup gitu kan. Jadi harus jangan sampai lupa ya. Benar. Kalau lupa malah Iya. takutnya DNF. Betul, tapi nggak tahu lagi itu mungkin bisa jadi loophole, bisa diakalin modelan kayak di RS, who knows. Oh maksudnya bisa disetting dari Dari mobilnya. rem, trigger rem Tiba-tiba- langsung dia balik ke corner nutup. mode, Oh, iya. bisa Sendiri. jadi. Iya bisa juga. Iya, Dan bisa itu jadi. sah-sah aja kan maksudnya. Kalau secara aturan tertulisnya itu tidak diharuskan pakai button. Oh jadi tetap bisa Buttonnya rem. itu cuma straightnya doang. Oke. Kan hitungannya corner itu ya normal mode-nya aja kan. Ya, gitu kalau kan. nutupnya boleh pakai rem. Iya, nutupnya bisa pakai rem otomatis, nge-trigger aja gitu. Daripada pakai tombol-tombol ribet juga. Menurut gua seperti itu sih. Bingung banget tuh ya. Iya. Anjing kapan orang udah persekian detik doang kayak wah. Iya, PR kalau banget itu kalau ya. kita buat kita pusing pak. Iya. Orang tombol-tombol di mobil untuk naikin turun, ribet kan kadang gitu. Iya kan? Iya benar. kita nyari tombol Bluetooth aja pusing ya. Iya. Apalagi mana sih Mana tombol nih, itu udah di bel, iya udah di bel-bel belakang kan. Iya. Sabar. Apalagi tombol di satu corner mode Iya. gitu kayak anjing yang mana. Iya, belum lagi nanti engineer kita strat ngomong. 17, strat ini harus putar. Iya, gini. Iya PR. Iya, ribet. Nah tapi kalau ini pertanyaan ke Dharma, sebenarnya Edo juga bisa jawab tapi ke lu deh. Berarti kalau misalkan semuanya itu bisa yang gak jago di lurusan akhirnya bisa dapat boost di lurusan, yang gak jago di tikungan akhir dapat boost di tikungan misalkan gitu. Berarti balapannya jadi nggak seru dong. Maksudnya semuanya jadi secara ability equal dong. Jadi kan kalau F1-nya mereka kan nargetin kenapa mereka bikin Active Aero ini biar kita bisa lihat manuver overtaking di tikungan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Iya. Gitu. Jadi nah itu dia banyak pas gue lihat itu kelihatan menarik, tapi ada beberapa kekurangan juga. Oke. Pertama tuh takutnya nih kalau misalnya mobil udah banyak inovasi-inovasi itu jadi nggak berguna lagi. Dan akhirnya malah dirty air-nya nambah. Ya, Itu of kan course. itu yang kita takutin gitu pertama. Terus yang kedua itu tadi dia bilang kalau misalnya ada yang lupa nutup itu bisa bahaya banget Ya, bisa gitu. DNF ini ya. Iya. Tapi kalau apakah seru atau enggak itu bakal diuji lagi, harus diuji dulu karena kita kan belum pernah lihat mobilnya di track kan. Jadi kita belum bisa nebak apakah emang seberfungsi itu atau enggak. Makanya kan nanti di 2026 tuh ada 2 testing, ada yang di Barcelona sama di mana namanya itu di Bahrain. Jadi ada 2 testing tuh kan. Biasanya yang nanti yang official tuh yang di Bahrain lah. Yang di- terakhir. Yang terakhir. Yang ketiga. Yang di Barcelona tuh lebih ke shakedown aja. Iya. Biasanya di situ mereka bakal ngetes. Kan mereka kan pasti ada 2 mobil tuh, mereka bakal lihat tuh apakah emang seberpengaruh itu atau enggak. Gitu. Apalagi kan Barcelona lumayan banyak tikungan yang bisa mereka uji juga tuh. Iya, iya. Tikun-tikun Active Aero itu. Nah itu sih gua kata gua. Ya tapi memang episode kali ini ya kalau Verstappen lagi tonton deh bener deh Verstappen deh. Lu bisa ngulik loophole. Ya takutnya subtitle yang dari YouTube-nya kurang ya. Enggak, lu pencet aja bahasa Belanda keluar. Auto translate itu ya. Iya, auto translate takutnya ngaco. Salah ya. malah adalah Iya, pokoknya. iya. Ini gua kasih tahu aja buat Nui nonton episode ini sih. Dulu kita sekolahin bro. Dewi kita takut banget. Takut banget. Buat Horner yang lagi nganggur nonton kali ini. Terus direkomen. Ya siapa tahu kan ketemu loophole dari episode ini kan.
Bisa aja gitu ya. Jadi soal corner mode berarti udah tuntas ya soal corner mode tadi kita ketakutannya apa, kelebihannya juga apa tadi Dimas sudah di detail dibahas satu persatu ya. Sekarang soal straight mode gimana Dar? Kalau straight mode ini Dar? Straight Kayaknya sama persis ya Sama ini. persis, jadi- ini untuk tadi corner mode untuk overtake tadi, kalau straight mode-nya Untuk untuk cornering, sorry. Oh ya cornering mode ya. untuk Oke, sorry. cornering. Buat cornering dan straight mode untuk Iya. jalanan lurus ya. Jadi kalau lurus ya dia arrow-nya bakal kebuka. Ya kan, Ini. DRS lah, Jadi DRS gratis. jadi emang DRS gratis. Jadi berarti untuk mengurangi drag di lurusan gitu. Negatifnya apa ya? Ya nggak ada negatif, justru bagus. Nggak ada, jadi bagus aja. Justru bagus. Emang apa namanya? Lu kan kalau di lurusan banyak orang suka komplain, wah ini slipstreamnya kurang kurang efektif gitu. Jadi kalau ditambah dengan ya itu DRS tambahan apa aero aktif tuh bisa lumayan kata gua. Apalagi kalau di lurusan kayak yang banyak Monza gitu. Tapi kan nanti ini masalahnya kan semua mobil kan kayak gitu nanti bakal dibuka. Nah itu nanti kita Bakal harus tes seru dulu. nggak? Nanti itu bakal nanti yang bakal bantu tuh nanti fitur-fitur lainnya nanti kita bahas gitu. Iya iya. Kalau dulu kan zaman main PS ya, kita zaman main PS kan kita nyari mobil yang speednya mana nih gitu kan. Iya. Atau nggak yang Ada top speed, Iya, apa top sih? speed, Akselerasi, handling, top speed Ada gitu-gitu PSMW kan. banget ya. Iya. Zaman main PS, kita cari top speed aja gitu kan. Iya. Biasanya top speed warnanya merah. Iya. Akselerasi Iya. hijau. Iya. Biasanya kita kalau handling akselerasi bodo amat yang penting top speed. Iya. Makanya dulu McLaren tuh kayaknya top speednya paling Paling itu ya. kencang. Kalau Ferrari tuh lebih stabil semuanya tuh kalau nggak salah gue lupa tuh. Iya. Jadi pas gue ini milih Schumacher apa yang kenceng kali gitu. Iya kan zaman main PS gitu. Nanti semenjak ada straight mode dan juga ada corner mode ini, kayaknya semuanya rata jadinya. Jadi Iya. orang bingung kayak ini gak ada yang kenceng, ini top speednya rata semua Iya. nih gitu. Nanti fitur yang lain yang bakal bantu itu. Iya, bahkan Alpine aja harusnya bisa menyalip Mercedes ya. Dengan straight mode ya bisa tidak Ada yang tahu? Bisa. Bisa Iya, jadi. siapa tahu Bisa jadi. Alpine bisa menyalip Mercedes dengan mudah. Tiba-tiba dada-dada kalau pintu di George Russell. Halo. Atau malah takutnya dia udah di urusan malah pakai corner mode, kepencet corner mode, gak ada yang tahu ya kan. Gak ada yang tahu. Oh berpotensi rusak juga. Kalau rusak bakal costing tuh. Kalau rusak sih enggak. Enggak, malfunction. Oh. Iya. Oh, ada Ini, bisa ini, malfunction. ada. Itu Iya. kejadian waktu Verstappen yang dia pencet DRS gak bisa-bisa Iya, di dia Barcelona. harusnya nggak buka-buka. Iya. Iya. Apa ya, Dia 50. buka tutup langsung. Buka lagi. Buka tutup gitu. Oh malfunction doang ya. Iya. Oh berarti masih ada tuh soal top speed tadi bisa berlaku kalau dia malfunction kan Iya. kagak pakai ya. Iya. Ini kan nanti dikhawatirin juga sebenarnya apa malfunctionnya, apa reliability-nya kayak gimana. Iya, bener. Iya begitu Mercedes malfunction, Alpine-nya nyala kan. Gue Udah, didadain sama udah, kepala bye. pintu. Halo Antonelli. Iya. Ya sayonara. Iya, gue kenceng banget nih gitu. Iya, kenceng banget. Iya, jadi itu ya. Tapi sorry, Ya. gue mau nambahin. Ya. Jadi active aero ini sebenarnya untuk bukan menutupi, tapi lebih ke arah untuk melengkapi Ya. dari mesin regulasi yang baru juga. Kan bukan hanya aero doang yang diregulasi yang baru, Ya. tapi mesinnya juga yang diregulasi baru kan. Ya. Jadi menurut gue ini nanti mungkin kita bahas mesin itu nanti aero aktif ini akan kelihatan kok nanti dengan penjelasan dari kita ini akan membantu istilahnya. Ya, Benar-benar ngebantu banget. Kalau nggak ada aero aktif, gue yakin mungkin Formula 1 bisa jadi Formula 1 regulasi ini akan bisa jadi mobil paling pelan sejagat raya. Iya, benar. Oh iya bisa. Sepanjang gitu ya. sejarah iya bisa jadi. Bisa nggak malah nggak seru gitu. Ya. Iya. Ya kayak 2014 lelet banget Iya. tuh. Lelet banget asli mobil itu. Oh, iya bisa kita nggak tahu nanti kan belum dicoba uji coba, Benar. iya kan. Terus ini Dar soal boost mode sama overtake mode nih gimana nih? Boost mode itu kan ya gitu bilang tadi mirip kayak NOS lah. Atau Iya, bisa dibilang dulu kayak NOS. kalau dulu zaman gua nonton 2010-an tuh kayak Curse lah dulu. Iya. Kayak Curse. Jadi itu sebagai power tambahan, tapi yang gua belum tahu ini kan harusnya kan gini. Jadi mobil F1 yang di 2026 ini kan dia lebih itu ya udah 50-50 mesin atau 50 elektrik gitu Iya, kan. iya. Jadi recharge-nya itu bisa lebih 2 kali lipat, ditargetkan 2 kali lipat lebih mantap dari 2025 ini. Iya. Jadi boost mode itu ya itu salah satu bumbunya biar di lurusan tuh bisa nyalip gitu. Sama kalau untuk yang overtake mode ini yang dulu namanya MOM ya. Mom ya Mom. mau Iya, iya. override. Udah dibahas sama Iya, Dimas iya, tuh ya. terus akhirnya diganti jadi overtake mode itu yang apa namanya sama dia ini juga bisa dibilang mirip kayak DRS juga, dia harus 1 detik di belakang pembalap. Nah itu kalau nggak salah ini correct me ya, tapi kalau seinget gua kayak detection point cuma 1 ya detection pointnya ya. Iya. Detection point cuma 1 di satu bagian track doang, tapi bisa dipakai di beberapa sektor Lurusan. lurusan ya gitu.
Tapi kan DRS waktu itu banyak banget loophole-nya kan, maksudnya kenapa Dok? Oh bener. Oh ya enggak gitu Dok. DRS kan kebanyakan loophole-nya, jadi ketika dihilangin ya emang agak sulit sih. Berarti yang terakhir tombol DRS Antonelli itu ya? Antonelli kemarin. Yang ngebuka siapa yang ngebuka? Yang buka Jenson Button. Jenson Is the first one who pressed the DRS. Jenson Button. Iya dia yang bener-bener Jenson Button ya. Jenson Button. Nah maksudnya overtake ini apakah menyempurnakan DRS atau sebenarnya kurang lebih masih sama aja sih? Jadi kelemahan-kelemahannya kurang lebih sama gitu. Harusnya lebih powerful kalau nggak salah. Kan ada banyak fitur lain juga. Harusnya lebih powerful kalau ini. Si overtake ini ya. Mode ya. Ya, lu kenapa Dok tadi? Nggak bener. Tadi gue setuju. Cuman bener itu detection zone-nya 1. Iya. Dan ini sebenarnya bisa jadi kalau yang ini sih yang gue pelajarin overtake mode ini bisa jadi senjata makan tuan. Oke. Pernah keinget ini nggak? Daniel Ricciardo waktu di Monaco tahun 2018 dia kan juara. Iya. Podium Tapi ya. Iya, tapi ada permasalahan di MGUK. Ya. Tapi nggak sesignifikan itu kan ngedropnya, walaupun dikejar Iya. sama Vettel. Monaco berarti nih. Monaco. Oke. Nah, dulu itu ini gue jelasin dikit ya. Dulu itu perbandingannya adalah 82% sama 18%. Maksudnya gini, 82% itu di ICE, internal combustion engine ataupun engine mesin bakarnya. Iya. Mesin yang pakai bensin istilahnya gitu. Kalau MGUK itu cuma 12%. Itu 150 kilowatt kalau nggak salah, sekitar itu. Jadi yang tadinya ICE itu 550 kilowatt, terus itunya MGUK cuma 150, sekarang di split jadi 50-50. Bukan berarti equal sama, bukan. Tapi 50-50. Jadi si ICE-nya jadi 400 kilowatt, yang MGUK jadi 350 kilowatt. Ini jauh lebih kenceng, Pak. Istilahnya gini, pernah nyoba mobil listrik kan? Iya. Nah, pernah lo injek dari posisi diem ke injek aja gasnya, mental nggak lo? Pasti tuh gitu. Iya langsung gitu ya. Itu yang terjadi. Jadi kalau orang-orang bilang ini wah mesin listrik bisa apa dan segala macam, jangan salah. Torsinya paling instan, Pak, di antara mesin dibandingkan dengan mesin ICE biasa. Jadi Ini bahaya, bener. mempengaruhi. Jadi powernya akan bener-bener gila banget. Gitu. Nah, maksudnya bahaya nih untuk drivernya karena tiba-tiba Iya. kaget gitu. Pasti karena torsinya gede banget, Pak. Oh langsung. Dus hilang gitu. Jadi ketika lu pakai overtake mode itu bayang 350 kilowatt itu langsung dus naik banget. Gitu. Pengaruhnya kemana ini kalau lu tiba-tiba mencet itu? Itu pencetan berarti ya? Top speed. Nah maksudnya ada efeknya nggak ke mobilnya gitu? Apakah dia akselerasi draining? nambah. Atau Pasti. apa? Nah itu Oke. jadi kenapa gue bilang senjata makan tuan? Karena overtake mode ini memakai baterai yang ada. Oke, itu Gitu. dia. Jadi kenapa detectionnya 1? Karena kalau 2 itu bakal bisa dijadiin apa ya, bisa dimanfaatin terus menerus dan itu nggak bagus lah istilahnya gitu kan. Nah kenapa cuma 1? Karena tapi punya kelebihan, detectionnya 1 tapi lu bisa pakai di mana aja selama 1 lap Anjing. gitu, di mana aja. Jadi overtake mode itu ada batasnya. Oke. Dan itu bisa dipakai. Gue belum tahu, nggak disebutin juga berapa detiknya. Tapi itu ada kayak ya semacam kayak kalau misalnya lu main Mario Kart atau apa, ada waktunya. power up, ngebus, itu ada cut gitu kan. Nah, Oh, ini itu Crash bisa habis. Bandicoot, Iya, kayak CTR gitu-gitu. Iya. Anjing tua banget kita. Iya. Lu tahu kan Tahu, di gua CTR? tahu, ya. Darma juga tahu kan Tahu CTR kan? kan? Oke. Crash Bandicoot. Nah, Iya. ketika main itu kan ada power boot gitu ya, langsung habis gitu kan. Nah sama di overtake mode itu juga seperti itu. Jadi either lu bisa pakai 1 sekaligus atau lu cicil-cicil. Irit-irit, Tapi ya. ketika lu masih ada sisa anggap aja, terus udah ngelewatin 1 lap, finish line-nya, straight-nya, finish line-nya, itu langsung dia balik lagi dari 0. Jadi lu harus bisa manfaatin itu. Tapi balik lagi ya, baterai utamanya juga kepake. Iya itu dia bahayanya kan. Iya. Ada gitu. tuh bisa nge-charge dulu kan gak Nah, mungkin kan. tadi kan gue mention Monaco 2018. Iya. Karena nggak sepengaruh itu. Coba kejadiannya itu yang di Daniel Ricciardo di Monaco. Pakai overtake. Bukan. Kalau splitnya udah 50-50, terus terjadi MGUK-nya rusak, 50% doang yang dipakai. Udah pasti itu Vettel udah juara. Nah, walaupun di Monaco pun ya. Iya. Apalagi mobil lebih Itu maksud gue. Jadi kenapa bisa jadi senjata makan tuan adalah ya drivernya sekarang harus untuk lebih bisa manage bukan hanya ban tapi juga baterai. Ya karena ketika 50-50 misalkan kasusnya Abu Dhabi kemarin atau Singapura lah yang lurusnya udah jauh gitu ya.
Russell bisa dikejar tuh kalau dia Iya. error 50% atau Jujur. Verstappennya McLarennya kita 50% apa tuh ICU ICE sama ICE MGUK. sama MGUK. Kalau itu 50-50 nya nyala, Verstappen mati satu, wah itu bisa dikejar kan berarti Betul. Verstappen kan? Betul. Power drop-nya jauh banget ya. Jauh. Iya. Jauh. Karena 50-50 splitnya. 50-50. Iya, iya. Udah sevital itulah sekarang. Kalau dulu dientengin, listrik ya udahlah. Gitu doang kan. Oh jadi sebenarnya dengan overtake ini justru bikin seru balapannya ya. Yes. Oh, maksudnya mereka juga mikir tadi irit-irit kayak kita main Crash Bandicoot tadi. Iya. Kita pakai nggak ya sekarang kayaknya nggak perlu banget tunggu dia lengah dikit baru kita pakai Benar. nih gitu. Benar. Habis itu di ending baru juara. Kayak Benar. ini pelari Indonesia waktu di SEA Games tuh yang Iya. cewek Dia nahan dulu, iya. musuhnya udah jauh, terakhir pace-nya dia naikin terus kekejar semua yang depan udah capek ya kan? Iya. Sampai akhirnya juara satu Betul. gitu. Kayak isi Oh iya cakra sebenarnya. ya. Isi cakra. Iya, cuma PR-nya adalah ketika error aja sih sebenarnya. Iya. Ketika error, Udah kelar. mungkin Verstappen anjing gua error lagi udah di depan Iya, gini selesai. error selesai. Selesai. Dan Iya. gue mau ngomong masalah recharge. Iya. Kan pasti nge-recharge kan. Iya. Ingat MGUH udah nggak ada. Tinggal MGUK. MGUH itu kan hit kan. MGU hit kan. Berarti dia pakai gas buang. Ketika lu lepas gas, itu gas buangnya bekerja dan itu nge-recharge. Sekarang nggak bisa. Anjing. Lu nge-recharge-nya itu benar-benar dari pengereman Iya. sama RPM tinggi. That's it. Jadi mungkin ya banyak yang belum tahu ya. Dari waktu sudah pakai V6 Hybrid Turbo yang sekarang, mesin dari 2014 sampai sekarang, itu tuh ketika RPM bukan RPM, ketika di top speed tertentu biasanya di angka 300. 296 km per jam, itu tuh baterai dimatiin. Jadi pakai ICE doang. Jadi mereka jatuhnya akan nge-recharge sendiri. Nah itu yang nanti dipakai. Ketika top speednya yang sesuai dengan MGUK itu tertentu itu dia akan nge-charge sama pengereman doang. Udah. Anjing pure skill gitu aja. Iya. Makanya overtake mode itu tidak boleh sembarangan dipakai. Kalau orang mungkin bilang, oh pakai aja kayak gitu. Oh susah kan Habis. nggak bisa. Habis. Karena MGUH udah nggak ada. Iya, jadi nggak bisa itu mengeneralisir kalau lu sembarangan pakai. Iya, lu pikir segampang itu pakai overtake. Benar. Ya nggak bisa nih kan. Akhirnya tadi lu bilang, akhirnya mati total, bisa aja tiba-tiba stop kok. Iya. Kok stop nih? Lu pencet mulu overtake-nya. Orang kan udah bilang tar dulu, pelan-pelan dulu lu pencet terus lu pencet. Iya lagi bener. Berarti Iya, bener-bener tiba-tiba langsung mati ngikut kan. banget ya. Lu tau gak sih kayak remote TV kalau misalnya kebanyakan Iya. dipencet tuh mendelep gitu. Ini mendalam. Tiba-tiba di lurusan pelan gitu. Apa Aston Martin ketabrak yang belakang? Kok lu pelan sih? Enggak, gue pencet overtake. Abis. Gue udah gak ada power lagi. Nggak ada Nggak power lagi. baterai lagi. Gak ada Karena kan baterai. yang tadi dibilang ini bedanya nggak bisa ngecharge kan. Kalau yang dulu ngecharge kan. Iya kalau lepas sekarang gas ya, enggak. live and coast. Kalau Ya. dulu live and coast ya kan. Iya, kalau sekarang kan nggak mati kan. Ferrari tiba-tiba. tuh, Laiko live and coast tuh. Laiko tuh live and Sering please banget habis. Laiko. Oh nggak bisa, udah strategi Laiko udah habis. Habis ya. Nggak Jadi bisa. nggak bisa ngakalin itu udah nggak Iya. bisa. Iya. Mobil lu mati di tengah jalan udah tuh mati di Iya. tengah sirkuit ya. Habis loh. Habis ya. Udah, makanya Seru kenapa juga ya. gue bilang seru ya karena drivernya harus bisa manage itu, bukan hanya ban, tapi benar-benar baterainya juga harus lu Dan pikirin. pun kalau misalkan nggak pakai overtake sama sekali selama Nggak masalah. race nggak masalah. Cuma bedanya kalau yang pakai overtake mungkin ada advantage lebih di depan. Ya, Kalau tapi lu kan kenapa bisa nggak tahu, pakai? siapa jadi, siapa tahu juga ketika yang pakai overtake lebih ini, ternyata dia abis di belakang. Udah Oh, yang dikejar belakang. sama yang Iya. strategi. Strategi balik lagi. Lu gimana Dim? Tambahinnya Dim overtake sama boost mode tadi. Gue lebih concern itu strateginya akan nambah satu ya. Oke. Kita akan nge-saving baterai, tapi lu di saat bersama lu harus Baru. lu harus make baterai itu juga. Iya. Wah, Gila ya. itu Otaknya mikir banget ya. Seru sih. Gue dari itu udah ngebayangin race nanti kayak wah ini race gila sih. Iya, bakal lebih gila ya. Iya. Ya, terus habis itu tadi udah penjelasan soal boost mode sama itu suara dari mana? Oh, dari handphone gua. Lagi. Dia udah ngecek. Selalu kita yang episode kita sama Fandi juga gua kepencet lagi. Sebelum kita ngomongin ban lebih ramping,
Ini wah. Iya, seru ini. Enggak, karena kan ini jarang-jarang terjadi ini. Tiba-tiba podcast kita dapat brand aja. Mantap. Alhamdulillah. Enggak apa-apa ya. Yang penting kita sekarang ada hasilnya berarti ya. Ini kita kan dari tadi ngomongin soal driver dan F1 ini kan identik sama laki-laki sebenarnya. Jadi banyak laki-laki, bahkan kita yang ngomongin F1 ini pun laki-laki ya. Maksudnya nggak ada perempuan di sini. Jadi brand yang masuk ini kebetulan berhubungan sama laki-laki, bro. Apa tuh? Coba gua ambil segitu. ada tektokannya, Pak. Iya, Mas ya. Iya. Jadi kita ada di episode ini spesial banget ya. Ada Next Prime Man gitu. Kelihatan nggak tuh, Ken? Coba aja Ken tuh. Fokus ya. Fokus ya. Ini yang brightening, ini yang deep clean, kelihatan? Kelihatan ya? Nah, iya. Jadi ini ada dua nih dapat brightening, Next Prime Man yang brightening sama yang deep clean. Deep clean ini yang udah jelas lah deep clean ya, membersihkan muka sampai ke pori-pori gitu. Ini buat Dharma cocok nih. Oh iya. Langsung oh iya. Ini buat Dharma cocok sekali deep clean gini. Edo juga mungkin bisa pakai ya. Tapi kalau buat Dimas kayaknya butuh yang brightening. Kenapa tuh? Yang mencerahkan. Iya. Oke, Sudah betul sih. sebenarnya sudah cerah. Cuma ini mencerahkan dan menyegarkan. Apalagi kan lu berdua naik motor dari lu dari mana naik motor? Oh enggak, gue naik mobil tadi. Enggak biasanya naik motor kan dari juga. Daerah Bintaro. Ya, apalagi Dimas juga naik Bekasi, motor ya dari ya. Bekasi lagi gitu ya. Nah itu kan pasti ke pori-pori kebuka lah apa, dan ini kan kebanyakan kegiatan kalian berdua adalah di outdoor dan juga banyak aktivitas lah. Betul. Beda sama Dharma kan di rumah aja ya. Enggak lah. Gue juga keluar. Oh ya, aktivitas outdoor juga banyak ya. Nah jadi buat lu bertiga yang aktivitas outdoornya itu luar biasa dan pekerjaannya itu berat banget gitu ya, pakai ini cocok. Jadi pakai dulu yang deep clean biar bersih, baru mencerahkan brightening. Keren. Gitu. Jadi apa namanya? Ini saling melengkapi. Iya. Seperti tadi overtake mode dan Betul. juga corner mode. Benar. Juga street mode. Betul. saling melengkapi. Iya. Saling melengkapi. Gila, gue keren banget. Bisa. Bercanda. Jadi jangan lupa dipakai guys, ini Next Prime Man-nya yang brightening, ini juga yang deep clean buat kalian cowok-cowok yang aktivitas outdoornya itu luar biasa keras dan pokoknya sibuk lah. Orang-orang sibuk dipakai. Oke, jadi your prime start now. Mantap. Gila. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya ini kita balik lagi ya. Ayo, oke. Next Prime, Faisal Bosku. Ada tuh Next Prime. Ya semoga Next Prime 2026 panjang ya. Amin. Panjang ya. Amin. Nah ini kita sekarang ban nih, masuk ke ban nih ya. Ban lebih ramping. Apa impactnya ban lebih ramping ini, Dims? Lebih pelan. Lebih pelan karena touching padnya lebih dikit yang ngegripnya ke aspal, dan juga degradasinya akan berubah. Oke, berarti nggak ya, tetap seru aja sih karena pelan-pelan semua kan, nggak ada yang tiba-tiba kenceng kan. Iya, kayak dulu diubah pas tahun 97 98 ganti tapak ban. Nah ini kejadian lagi, dan itu efeknya bisa sedetik 2 detik atau bahkan 3 detik bahkan. Cuman gara-gara tapi ke semuanya kan, ke semua driver ya kan, semua mobil. Overallnya ya bakal lebih pelan karena touching padnya dikit. Tapaknya lebih kecil sekitar 30 mm malah. Kalau misalnya mau ditarik ke belakang itu kayak ban groove. Iya, ban garis-garis ke ban slick. Iya, jatuhnya gripnya mirip-mirip. Yep. Kemungkinan. Oke, terus kalau mobil ringan nih pengaruhnya ke, kan di mobil ringan juga kan, makin ringan tadi, berapa bedanya tuh? Itu apa pengaruhnya ke mana? Ke weight distribution ya, buat ngimbangin si ban kecil tadi. Oh iya, jadi karena bannya lebih ramping, weightnya nggak bisa kayak di 2025 harus dikecilin lagi. Iya, dan fakta menarik adalah yang jago soal mobil ramping adalah Nyui. Yep, betul dia. Itu makanya saya episode sebelumnya ngomongin Aston Martin, gak percaya nih orang-orang. Ya, padahal kita di episode sama Fandi juga bahas soal itu kan, yang kita bilang ya kalau drivernya Aston Martin juga tetap Alonso sama Stroll bisa aja nggak ngaruh apa-apa. Tapi itu kita udah bahas di episode minggu depan. Jadi kita nggak usah bahas itu lagi, kan lu yang bahas tuh dari. Gue yang bahas. Iya, jujur itu dia. Jadi maksudnya mobil kecil, mobil ringan ini, kalau dari mobil-mobil yang ada sekarang di F1 gitu, yang paling dapat impact positif siapa ya? Semuanya. Selain Nyui, Aston Martin tadi kita bahas yang minggu depan gitu.
Semuanya? Mercy itu paling jago di regulasi baru kecuali regulasi ground effect ya. Oh iya, di ground Itu effect kan dia udah hancur. dihapus. Iya. Udah dihapus tapi bye-bye Iya. udah. Mobilnya kecil, bannya kecil, otomatis manuver lebih enak dan juga salip-salipan harusnya lebih gampang. Harus lebih gampang. Harusnya. Kalau lu Dok, soal mobil lebih ringan dan ban lebih ramping. Menurut gue itu saling melengkapi. Benar, gue setuju kalau ban Ya. lebih ramping, lebih kecil anggapannya. Ya. Tapi diameter masih sama ya. Diameter masih sama. 17 ya. 18. Oh 18. Ring ya? Ringnya ya? Iya. 18. Jadi menurut gua itu ngaruh memang di grip, tapi Pirelli sendiri katanya material bannya untuk 2026 ini akan baru. Dan kita belum tahu apa gua mungkin yang belum tahu ya, belum baca juga. Materialnya Materialnya yang gitu, dipakai gitu. nanti akan beda seperti itu. Jadi makanya kemarin itu ketika position test Ya. itu tuh mereka pakai ban yang baru kan, seperti itu. Dan memang nggak dibuka sih, masih tertutup. Terus untuk masalah weightnya ataupun berat mobilnya itu lebih ringan, gue setuju karena memang untuk ngimbangin ban yang lebih kecil, lebih ramping dan ini sih jatuhnya lebih ke arah top speed sih. Oke. Kalau menurut gua top speed juga karena ya kita harus tahu juga bahwa wheelbase-nya itu kan makin pendek ya mobilnya. Iya. Dari jarak sumber roda ke sumber rodanya itu jauh lebih pendek. Terus mobilnya lebih kecil lah anggap aja semuanya. Kalau misalnya lebih berat ya itu aneh sih. Kalau misalnya beratnya tetap 798 itu aneh. Sekarang malah jadi 768 ya. 770. 770 ya, anggapnya 770. Nah itu otomatis mobilnya akan lebih bisa ngimbangin dan karena mobilnya lebih pendek, lebih kecil, itu jauh lebih agile mobilnya. Oke. Handlingnya, secara handling. Jadi harus diimbangi juga dengan mobil yang lebih ringan. Gua ambil contoh kalau mobil yang mungkin lu pasti tahu Mazda MX-5 Miata. Oke. Itu kan mobil kecil, dia lebih ke handling. Atau Suzuki Cappuccino. Ya, Nah, seperti itu. Jadi mobil-mobil itu yang lebih kecil tapi top speednya nggak ada. Tapi mereka butuh yang enteng supaya apa? Supaya ada top speednya. Seperti itu. Bukan top speed ya, akselerasi. Sorry. Akselerasi. Iya. Beda kalau mobil ramping mah top speed masih segitu-segitu aja. Akselerasi yang berasa lebih ringan berarti ya kan. Benar. Oh anjing, berarti tadi pas yang lu bahas soal si overtake tadi yang langsung jek gitu. Nah, ini. Itu lebih ngaruh lagi ke mobil ramping lebih. Wah itu kalau misalkan sembarangan tuh bisa lurus dibelokkan lurus ke depan deh. Benar. Wah crashnya makin tinggi tuh musim depan. Apakah Itu dia. sebenarnya regulation itu ya ini bukannya gimana ya. Maksudnya apakah di new regulation itu adalah bikin seru. Wah ini banyak tabrakannya nih. FIA mikir Bisa begitu. jadi. Bisa Jadi jadi. lebih ada banyak dramanya. Iya, makanya kan Oke. di sini yang dituntut itu bukan hanya engineer, bukan hanya technical director dan segala macam, tapi lebih ke arah ini lebih demanding ke drivernya sekarang. Kalau orang-orang Iya. dulu pengennya equal engine, equal spec supaya Ya. tarung skill. Ini tuh skill manajemen. Mainnya di sini soalnya. Iya. Berarti itu ya dari kejadian kayak Antonelli nabrak Leclerc bakal sering kejadian tuh. Enggak maksudnya bisa aja tiba-tiba di tek abis dari tikungan nih. Abis dari corner gitu tikungan tak tiba-tiba dia pencet gas Leclerc sampingnya dia Antonelli Emang muncul lagi dalam Muncul meme lagi itu. ya kan, Meme maksudnya. itu ya. Modenya masih nyala kan gak ada yang tahu kan kenceng-kencengan Iya, ya. maksudnya kan sekarang persekian detik kan dengan mobil tadi lebih ramping dan overtake mau tiba-tiba sekali ngegas deg-deg langsung gitu kan. Ya berarti kalau misalkan ada posisi yang kayak waktu itu yang Alonso di sini terus atau enggak kayak dua McLaren deh waktu di sprint dia samping-sampingan jejer bertiga kejadian untuk nabrak karena akselerasi awal besar ya dari berarti ya. Iya. Makanya itu kan safety juga. Ini bagi kita ngomongin safety sekarang ya. Nah, Iya. safety-nya kan juga udah ditingkatin lagi. Iya udah naikin. Nah, Crash test. salah satunya tuh di front wing. Sekarang front wing itu kalau lu lihat, front wing itu kan kayak yang sekarang ini ya. Rapuh. Dia kan nabrak sekali langsung patah semua tuh kalau yang kenceng ya. Iya. Yang apa namanya yang itunya lah, panjangnya itu. Tapi kalau sekarang ada dua bagian. Jadi impact pertama yang bagian pertama itu copot tapi masih ada dua lagi tuh yang satu lagi. Kalau misalnya dia impact kedua. Jadi misalnya kayak gini lah. Ini kan pasti patah nih. Ini kan kalau impactnya gede. Nanti dia impactnya kedua ini kalau ada lagi impactnya patah lagi jadi itu safety, lebih safety. Oh jadi jauh lebih aman. Iya, ya? jadi ada dua kali impact besar terlindungin lah kesana gitu. Ya, Sama tadi ngomongin ban juga, kalau yang berubahnya juga itu kan kalau lihat di mobil yang regulasi yang ground effect ini dia kan ada apa semacam cup gitu ya di atas ya. Iya, cup itu. winglet. Ya kalau yang di 2026 kan udah nggak ada lagi gitu. Sekarang yang sebenarnya gue penasaran itu di kondisi hujan. Apakah bannya bisa memberikan spray yang
ke atas atau yang ke ini. Oh itu kalau spraynya ke atas normal. Normal harus ya. Iya, Kan normal, udah bukan kayak- ground effect. Kayak sebelum ada winglet. Nah, berarti ganggu si yang di belakang Iya, mobilnya itu kan. yang pengen gua tahu juga. Iya, soalnya kan gitu. pasti muncrat ke belakang. Iya. Tapi sama aja. Tapi harusnya sama. Emang pas aja ada sih. ground effect sama dengan Sama. ini. sama Tetap. ya, sama. Lebih tinggi dari Lebih 2021. tinggi malah. Lebih tinggi. Oke. Iya. Tapi kalau lu dari masuk bye misalkan kita masuk ke ground effect ya. Bye ground effect ini berarti sesuatu yang positif atau negatif buat lu? Beberapa yes sama beberapa enggak ya. Apa? Yang yes MRC apa? pasti udah bersyukur gak ada ground effect. Iya. ya kan. Kalau Newie Iya. wah kayaknya agak lost dikit. Karena kan dia di era ground effect kan yang biasanya pakai masternya gitu Iya, ya. iya. Macam-macam, tapi kalau untuk pembalap juga ya porpoising lebih tipis. Jadi nggak ada lagi juk lagi kayak itu. Oke. Gitu. Sama ya tapi lagi ke safety lagi tadi yang soal wet race ya. Ya. Paling kan yang emang tambahan minornya itu dia udah ada lampu di Spion. spion. Nah, ya. Jadi kalau lampu yang biasa kita lihat yang kayak merah-merah itu, dia kan cuma ada di rear wing doang kemarin. Sekarang udah tambah lagi di spion. Ya. Kalau yang lu bye itu MGU-H itu MGUH. Iya. Kenapa tuh? apa maksudnya negatif atau positif dia tidak ada lagi sekarang? Positif untuk ya pertama untuk environment sama untuk ya itulah alasan sebenarnya ya kalau menurut gue itu berapa alasan apa tim-tim kayak Audi, Cadillac tuh mau masuk karena MGUH itu lumayan costly, lumayan mahal gitu. Oke, berarti sebenarnya positifnya itu ya. Iya, jadi Oke. itu dihapus, jadi udah lebih friendly juga untuk road cars itu pertama, terus Ya. kedua lebih efisien juga sama itu jadi lebih murah, jadi nggak semahal yang dulu lagi, jadi banyak kayak Audi, Cadillac, tuh Ford juga itu masuk karena itu sebenarnya. Karena Kalau menurut gue. sebenarnya pengaruhnya apa sih maksudnya MGU-H ini kalau ke mobil apa sih pengaruhnya? Dharma dulu deh. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya ya itu pertama dia kurang efisien, dan gue bilang tadi sama kurang efisien aja dia, kurang efisien, terus juga nggak ramah lingkungan, apalagi kan F1 kan lagi nge-push Ngejar untuk banget ya. iya net zero carbon 2030 itu, sama ya itu pertama mahal juga gitu. Karena kan mahal tuh kan juga jadi faktor kenapa banyak brand-brand besar nggak mau masuk F1 sebenarnya. Iya, gitu. iya, Jadi iya. itu negatif ya MGUH. Ya makanya sebenarnya ini MGU-H ini dihilangkan adalah bisnis ya. Bisa jadi bener ya. Iya maksudnya jadi masuk lagi Cadillac, masuk lagi Audi apa segala macem. Jadi bisnis dari segi bisnis ya. Iya, bisnis juga. Iya ya. Lu ada tambahan dong maksudnya untuk bye ground effect. Tadi gue sebenarnya udah detail sih bye ground effect kan MGU-H juga gitu ya. Setuju sih Ya. dengan tapi apa ya? Ground effect dengan adanya regulasi ground effect itu kemarin metanya itu benar-benar yang mobil yang full handling itu akan menang. Oke. Kita bisa ambil contoh Red Bull 2022, 2023, Ya. 2024 lah juga. 2025 ketika mereka fokus di top speed malah hilang. Karena metanya sudah di handling sebenarnya di ground effect. Karena ground effect kan kalau kita bahas dikit ya, itu kan sedot ke bawah mobilnya, jadi makin nempel. Gitu. Jadi jatuhnya ketika mobil itu terbang itu jadi kayak slingshot. Itu bahayanya di situ. Jadi dia terbang ya kayak juga gua nyusul tiba-tiba push hilang aja kan gitu. Termasuk itu Bortoleto kan? Bortoleto. Iya Bortoleto juga. Jadi sebenarnya ground effect dengan hilangnya ground effect ini balik lagi kita tuh kayak kembali ke 2009 perampingan. Iya. Yang tadinya 2008 bulky banget tuh mobil tiba-tiba 2009 kita Di-cutting. Iya, benar-benar ramping banget. Diet lah itu mobil Diet. gitu. Dan menurut gua itu bagus. Hidup sehat. Iya, hidup sehat. Tiba-tiba sebelum ini lu 3 bulan ya sebelum ini kita mulai lu intermittent fasting dulu. Oke. Who knows. Ada Hidup begitu. sehat gitu kan. Kalau ini Dim terakhir nih Bargeboard gimana tuh? Akhirnya itu balik itu kan buat gantiin tail wing yang depan Iya, yang wing light itu depan. kan. Itu buat ngalirin outwash downforce dari samping buat ke sidepodnya. Akhirnya itu balik. Itu emang lebih rumit dari tight wing yang di atas ban itu tapi lebih ngefek ke downforce-nya. Karena kan kita downforce tahun ini tuh udah nggak dari ground effect lagi. Ground effect kan semua downforce kan dari kolong mobil. Nah sekarang tuh downforce kayak dulu lagi dari wing semua pure dari wing depan, wing belakang, sidepod, dashboard semuanya. Itu dibalikin jadi kayak 2021 lagi. Oke. Jadi itu positif ya? Positif ya? Nah, untuk ngurangin ya water spray juga karena water spray di ground effect kan tinggi banget ya karena ground effect kan angin kan dari kolong semua. Airnya kan ngikutin angin kan ke belakang buat dirty air kan.
Jadi semakin tinggi itu angin, semakin kencang tuh mobil. Iya. Iya, gila ya. Ini episode gokil ya. Tapi viewersnya nggak ada ini. Ada pasti ada, yakin Gue gue. judulnya gitu aja. Episode ini daging banget, jangan ditonton. Beneran nggak ditonton. Episode ini bikin lo pusing. Episode ini bikin lo pusing, jangan ditonton. Iya. Gitu. Padahal episode ini ada brandnya ya. Iya. Nah, tapi kan judul-judul gitu, judul-judul Kryptonite gitu ya kayak. iya. Justru sebaliknya lu harus nonton. Karena kan kalian dari kemarin bahkan kita di episode yang sama Pandi kita bahas capek nih nonton podcast Kemal nggak ada isinya nih gitu. Ini bro, gila Full ini daging. full daging, brandnya daging, ininya daging. Ayam 1 ekor ini. Ini gua kasih lihat aja nggak apa-apa, gua kasih lihat ini ke kamera lagi nih. Nih, ini sama-sama itu. Oh, Ya. ini. Iya, brightening ya. Nih sebelum udahan nih teman-teman jangan lupa nih ya Next Prime Man ya dibeli teman-teman, kelihatan nih ya kamera ya. Silakan Kak diambil Kak, ini untuk Iya. yang deep clean, ini untuk yang brightening. Ya langsung aja dicek out di keranjang kuning ya teman-teman, langsung aja. Check out ya, guys. Ting 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 ting. Ya, jadi sekali lagi buat teman-teman yang nonton nanti episode selanjutnya akan ada Lord Pandi kita ya. Kita bahas di situ ada hubungannya juga tadi kan soal emisi yang karbon-karbon. Episode nextnya kita udah bahas. Iya, betul. Detail. Episode selanjutnya pokoknya wah kalau kalian siap judulnya aja fenomenal. Ya jadi nanti ditunggu minggu depan tayang episode selanjutnya dan sekali lagi buat yang nonton, buat fans F1 di seluruh Indonesia, Happy New Year, selamat berlibur teman-teman. Thank you.